menjadi kekurangan mereka yaitu badan. Tapi mereka bisa maksimalkan dengan open duluan. Jadi ya reaksi dari Dewa ya mau gak mau mereka teamfight. Oke, mendeteksi lagi kah gerakan tidak lazim nantinya ya. Ada trapping-trapping yang bisa dilakukan. Yep. Sementara lane jauh udah mulai dipegang nih sama Azura-nya. Dan Lord akan diulur dulu. Mereka nggak akan langsung gas. Sementara kalau ngelihat dari haternya juga nih akan melakukan sedikit trapping terhadap Azura. Jadi kalau show di situ sih udah langsung dihajar kayaknya di atas ya, dan benar. Dioin. Sepertinya langsung ketahuan saja, tapi sekarang pergerakan dari Cars mengorbankan dirinya. Ada satu ranking center tadi keluar dan itu langsung mengarah ke area dari Swallow, tapi Matt berusaha untuk bisa menghantam lagi ke arah dari Sorizo dan mereka semuanya terpencar. Ethernya sendirian mencoba untuk bisa mendapatkan Karol, tapi masih kalah dan Ether merasakan akibatnya. Di flicker oleh Azura yang akhirnya ternyata ada sedikit miskalkulasi kayaknya ya. Dewa United mereka langsung nyepetin, Karsnya juga udah langsung buka Infernal Pursuit-nya duluan. Sementara Nolannya masih jalan dari bawah. Ya dan juga ya itu dia untuk tim fight kumpul yang cukup nyaman ya buat Dewa. Karena mereka punya badan yang banyak. Mereka juga bisa nyelamatin dengan Matilda tadi. Masih ada juga Netherrealm yang dipakai buat Cage juga. Jadi continuous team fight sangat menguntungkan buat Dewa dan itu harus dihindari Rebellion. Dan Matt belum punya space dari tadi. Dia bisa diincar di belakang juga dengan Sorizo. Sementara dengan satu buah inner turret yang sudah hancur lebur semuanya. Bagaimana Rebellion bisa melakukan defense karena gold yang tadi sengit sekarang udah dipegang sama Dewa United. Oke, White Minion di bagian atas sudah berhasil dihancurkan. Di bawah Lord akan bertamu. Harusnya trigger terhadap pasif-pasif dulu sih. Tapi kayaknya Dewa United mereka nggak coba untuk ngawal. Oke, bergerak ke arah bawah sekarang dan pasif turretnya udah nggak ada. Yep. Ether melihat dari kejauhan dulu dan ranking Sandstrom dikeluarkan, ditarik tadi sepertinya. Namun sekarang ada Netherrealm lagi yang siap untuk bisa memberikan backup ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Dewa dan mereka semua terusir dengan Eternal Curtain yang sudah dikeluarkan pula. Bahkan base turretnya masih coba untuk dipertahankan ya sama Rebellion. Web Minion kembali hadir, kesempatan kedua untuk pemain dari Dewa. Mereka mencoba untuk bisa menghantam area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion dan masih gagal. Masih gagal untuk bisa dapetin base turretnya. Defensif yang begitu baik dari Rebellion, tapi Dewa United mereka untuk fight jangka panjang emang kuat dengan adanya Faramis, tapi dengan mereka nempel kayak gitu itu akan semakin mudah untuk targeting dari Swallow dan juga Karsnya nggak sih Om? Ya, yang sedari tadi memang dari Swallow-nya ya, yang mengganggu dengan efek terrify-nya dia. Dan itu kita melihat ya kena lebih dari satu pemain yang ada juga. Dan masih dengan 5 tough foots nih, cukup kompak bagi tim Dewa. Dan mereka akan menunggu untuk next Lord biar jauh lebih safe juga. 1 menit ke depan, kita harus melihat bagaimana pergerakan dari Moskovnya nih. Karena Azuranya dari tadi juga bebas. Azura ini ada pilihan untuk bisa memanjangkan lane yang jauh dulu. Belum 25 dengan Spear of Destruction. Ya, dan dari tadi juga Spear of Destruction-nya masih on point ya. Betul. Untuk bisa membantu fight-nya. Tapi dari Rebellion mereka harus lebih waspada, mereka harus lebih mengantisipasi gerakan kejut nantinya bisa dilakukan sama Sorizo. Karena bukan cuma dari memberikan inisiasinya aja, dia juga bisa melakukan trapping kan dari tadi. Yep. Ya sih yang memang penting ya. Dan buat mapnya yang kelihatan memang mapnya ini butuh waktu lah sekarang. Tidak semudah dari game yang pertama dengan cepat nge-meltdown lawan. Tapi tadi ada cukup banyak attack yang bisa dengan instant. Ini menumbangkan pemain Dewa juga. Dan apakah win rate 100% Fovius-nya Kars bakal pecah? Waduh. Karena sekarang lagi babak belur banget nih, 0-3-1. Dan ini bukan hal yang baik, apalagi Aether-nya gagal snowball juga, walaupun emang udah level 15 nih. Masih bisa catch up dari levelnya, tapi beda. Ray, 3-4. Game match, Entropy kali ini. Ya, Entropy dibuka, Lord juga sudah mulai spawn ya. Dan lihat Karsnya udah nunggu juga di minimapnya tuh, nunggu untuk melihat mencari informasi apa yang sudah di start bagi Lordnya sendiri. Oke, masih coba untuk memancing keributan terlebih dahulu, sementara Kars sudah muncul, begitupun dari Aether yang sudah menampakkan dirinya di area Lord. Yap, di area belakang terlihat ya dengan adanya konsil kali ini akan seperti apa lagi pergerakan di mana Ray terpisah cukup jauh, tapi masih ada pergerakan di mana Kes tadi harus mengorbankan flickernya dengan satu Netherrealm yang menyelamatkan rekannya dan Sorizo terjebak sendirian, tapi untungnya masih berhasil kabur. Dan itu dia Netherrealm yang membuat kalkulasi pick off yang bisa dilakukan oleh Rebellion gagal total. Yang ngebuat akhirnya dari Dewa United mereka masih punya Ray, sang pemegang Retribution. Ya, dan untungnya juga tadi Spear of Destruction masih miss ya, team fight. Waduh, ini dia Karsnya, Vengeance sudah diaktifkan, bahkan sekarang terlihat ada Winter, tapi Ray-nya sedikit lebih tersisa. Ray-nya pun masih berhasil selamat pergi ke tempat yang berbeda, tapi sekarang Matt mencoba untuk menghantarkan damage-nya ke arah dari Lord. Bakal coba untuk dikontes tapi nggak, reset dulu karena keadaan Aether sedang tidak baik-baik saja, HP-nya juga udah mulai low. Tapi masalahnya lane bawahnya udah mulai bagus nih buat Rebellion. Yap, dan di bagian atas nanti sebentar lagi akan show nih. Azura akan keluar dan itu dia dengan show-nya untuk Azura di area dari top lane. Mungkin ini
setup di area lore-nya bisa dipegang Rebellion sekarang. Mereka bisa mengisi spot untuk rumput-rumput yang bisa mereka huni. Yap, dan job desk-nya Aether banyak banget ya. Dia yang harus lane jauh, dia yang harus pegang retreat-nya juga. Oke, Ditarik kembali, kita lihat Chorizo bukan target ya. terlalu tebal. Iya, Dan juga di lane jauh tadi masih ada Aether tadi. dan juga bukan target yang optimal karena selain dia bisa flicker, ada Netherrealm juga yang nggak kepancing. Yap, dan Aether sudah terlihat di area yang cukup jauh sekarang. Ada Spirit of Destruction-nya. Chorizo mencoba untuk bisa membuat benteng agar tidak ada bisa mendekat. Karena dari Lord tersebut dan Karsia berhasil lagi dihancurkan. Aether-nya mencoba untuk bisa mengatakan tapi Aether-nya masih berhasil kabur. Dikejar oleh Cash yang ada di bagian belakang. Gagal untuk bisa mendapatkan Kara Aether. Oke, Kars benar-benar berjuang dan juga memberikan seluruh jiwa raganya untuk bisa ngebuat 4 pemainnya dapetin space. Tapi ternyata Chorizo yang mengincar lini belakang ngebuat tidak bisa adanya kontes yang dilakukan oleh Rebellion. Apalagi tanpa adanya Divine Judgment tadi, kayaknya targeting terhadap Khalid yang bahkan juga nggak trigger dari Flicker dan juga Netherrealm-nya. Ini bukan hal yang baik sepertinya untuk Rebellion. Ya, cukup sulit sih untuk mereka bisa memenangkan tim fight-nya ya. Karena tim fight yang terjadi juga ya Rebellion kelihatan kayak mereka bersusah payah nih untuk bisa dapetin 1 poin kill. Sedangkan dari sisinya Dewa ya mereka tinggal nahan aja tadi. Aether nih, dia sadar gak sih sebenarnya di luar rumput? Iya, kaki kanannya masih di luar tadi. Badannya. Iya, kaki kanan, badan sebelah kanan. Ya, iyalah. Oke, sebenarnya sekarang dengan Entropy mencoba untuk bisa mempercepat, untuk bisa menghilangkan Karolot tersebut. Wrecking Sandstorm dikeluarkan, Chorizo mundur kembali tapi Lordnya hilang dengan sangat-sangat cepat kali ini. Yap, lagi-lagi ya masih bisa defense dan lihat Aether-nya. Kena gak nih? Nancap. Nancap nih, oke. Aether masih berusaha untuk bisa kabur tapi masih ada Case di bagian belakangnya. Mencoba untuk bisa mengatakan damage. Aether terbakarlah sudah. Aether pergi untuk berbeda, Flicker ditarik dan selesai. Dan Unstoppable diamankan oleh Azura, membuat akan semakin mengerikan lagi. Dan Aether ini menjadi satu target yang optimal. Spirit of Destruction menjadi petaka untuk Rebellion. Iya, masih cukup on point ya. Spirit of Destruction dari Azura juga, dan kalau mau maju sekarang pun ya dari Dewa mereka punya opsi untuk hal tersebut. Karena tanpa dengan tumbangnya Aether juga gak ada fracture kan, jadi mereka bisa serang di satu titik. Wrecking Sandstorm kembali. Yap, tapi setidaknya sekarang base turret udah berhasil dihancurkan ya. Ya. Di bawah, di atas, dan satu-satunya yang tersisa di arah tengah akan dipertahankan mati-matian pasti untuk Rebellion. Tapi ya ngelihat bagaimana potensi di late game untuk high ground mereka, map ini akan menjadi satu kuncian sih harusnya. Waduh, ditarik lagi nih. Satu lagi di Jasmine, tapi tidak ada follow up teammate sama sekali. Gak cukup karena ada itu dia Netherrealm. Selalu ada Netherrealm untuk bisa menetralkan Divine Judgment. Jadi siapapun yang ditangkap ya akan sia-sia selama Netherrealm memang datang di momen yang tepat juga. Dan akhirnya fighting time juga gak jadi maksimal karena tanpa adanya poin kill yang bisa diciptakan juga gak sih? Gak ada assist, itu dia. Jadinya cooldown reduction untuk bagaimana Divine Judgment itu bisa dioptimalkan belum terlihat sekarang. Yap. Dan ya main pick off memang senjata untuk Rebellion, tapi untuk sementara waktu nih dari Dewa mereka tidak ingin memberikan keleluasaan buat adanya pick-up play yang dimainkan Rebellion. Mereka selalu stick together nih, main 5, main 4, jarang ada yang terpisah satu sama lain. Bakal coba untuk dijegal lagi kah jalan pulang dari Aether? Wah. Seperti yang enggak, karena ngelihat dari movementnya Nolan ini masih terbilang cukup tinggi, sehingga nggak mau yang terlalu overcommit juga dari Dewa. Mereka akan menantikan bagaimana Lord yang sesaat lagi bakal evolve 10 detik lagi. Apakah mereka bakal commit atau enggak? Bisa jadi mereka tahan Lordnya untuk jadi evolve saja. Oh, duluan? Atau mereka mau percepat lagi. Mereka ingin team fight cepat saja karena depannya berbeda. Spirit of Destruction ya connect. Aether-nya ada di tempat yang berbeda untuk Bruno bisa mendapatkan lagi Karalo tersebut, tapi waktu diamankan. Namun sekarang Karja berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Azura mencoba untuk bisa mengatakan damage ada Matt menjadi korban Swallow sendirian dikejar oleh Case yang ada di bagian belakang. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Oh, tapi Aether. Oke, Aether ada Circling Eagle dan masih gagal. Oke, Lordnya ini milik dari Rebellion dan Dewa cuekin. Mereka bakal fokus ke arah tengah. Oke, satu wave ini dari bisakah membuat Dewa bisa menyamakan kedudukan karena mereka masih punya Azura untuk bisa menutup game.